Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19 atau kita sebut saja RPP COVID-19. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadikan masukan dan inspirasi bagi Bapak dan Ibu untuk menyusun RPP belajar dari rumah. Sumber bahasan kita menyusun RPP ini dari buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inspiratif yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum Pembelajaran Balitbang Kemendikbud tahun 2019. Mengapa RPP COVID-19 judulnya? Judul ini diambil agar judulnya menarik, memotivasi pembicaraan, disusun memang waktu terjadinya pandemi COVID-19 RPP-nya nanti. Kemudian penyusunan RPP mengacu pada surat edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. RPP juga nanti disusun dengan penyesuaian kondisi masa pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu boleh setuju, boleh tidak setuju, atau mungkin ada yang berkomentar, si Bapak mah ayah wae. Bapak dan Ibu, penyusunan RPP hendaknya mencermati dan memperhatikan apa yang disampaikan Mas Menteri Pak Nadiem Makarim tentang 7 tip bagi guru atau pengajar dalam melaksanakan belajar dari rumah. 7 tip tersebut, pertama, hindari stres. Belajar dari rumah saat ini memang masa adaptasi, pasti tidak mudah, penuh kebingungan dan penuh ketidakpastian. Tetapi yakini bahwa cara terbaik untuk belajar suatu hal baru adalah keluar dari zona nyaman, kata Pak Menteri. Yang kedua, membagi kelas ke dalam kelompok yang lebih kecil. Karena tidak semua murid punya level kemampuan yang sama. Yang unggul pada satu bidang belum tentu unggul di bidang yang lain. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Selanjutnya yang ketiga, menurut Pak Menteri, para guru dapat mencoba proyek based learning. Belajar dari rumah bukan berarti harus belajar sendiri. Ajak murid untuk belajar berkolaborasi dengan teman-temannya di satu grup. Tidak akan langsung lancar, tetapi harus mulai dicoba. Jangan meremehkan kemampuan anak untuk mengatur dirinya jika mereka saling tergantung dengan murid lainnya. Hal ini pun bisa meningkatkan level motivasi mereka. Yang keempat, menurut Pak Menteri, mengalokasikan lebih banyak waktu bagi yang tertinggal. Momen belajar dari rumah merupakan kesempatan untuk memberikan fokus yang lebih banyak kepada murid-murid yang tertinggal dalam pembelajaran saat di kelas. Yang kelima, fokus pada yang terpenting. Pembelajaran di masa darurat ini tidak ada keharusan untuk mengejar ketuntasan kurikulum. Maka inilah saat yang tepat untuk berekspresi dengan alokasi waktu. Daripada kejar tayang semua topik, mungkin ini kesempatan emas untuk menguatkan konsep-konsep fundamental yang mendasari kemampuan murid-murid untuk bisa sukses di mata pelajaran apapun. Contohnya seperti di literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Yang keenam, kata Pak Menteri, sering nyontek pada guru lain. Maksudnya di sini berbagi informasi antara sesama guru sama dengan murid. Kemampuan guru juga berbeda-beda. Ada guru yang lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, tetapi ada juga guru yang lambat. Karena yang guru seharusnya tidak enggan saling berbagi informasi antar sesama guru. Yang ketujuh, have fun. Guru tetap menjalankan perannya sebagai pendidik dengan hati yang senang. Mengajar memang tidak mudah, kata Pak Menteri, tetapi tidak harus membosankan. Walaupun kita dalam keadaan krisis,
Ini saatnya kita mencoba hal-hal yang dulu mungkin kita masih ragu, tapi dalam hati kita merasa bahwa ini yang terbaik untuk para murid kita. Maka inilah saatnya kita menegarkan insting kita sebagai guru dan orang tua, bukan mengikuti proses adanya. Seperti murid, inilah saatnya guru dan orang tua berinovasi dengan melakukan banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Bapak dan Ibu, RPP yang disusun adalah RPP 1 halaman ya. Tujuan RPP 1 halaman ini yaitu memberikan kebebasan pada guru berekspresi dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, guru dapat menyesuaikan RPP dengan kondisi kelas dan peserta didik. RPP 1 halaman ini Bapak dan Ibu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Tujuan pembelajaran ini diturunkan dari kompetensi dasar dan diuraikan menjadi kompetensi-kompetensi yang akan dicapai peserta didik. Sedangkan kegiatan pembelajaran ini diisi dengan aktivitas-aktivitas sesuai dengan sintak model pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung. Contohnya pada kegiatan percobaan perlu dilengkapi dengan langkah-langkah percobaan. Langkah-langkah percobaan tersebut dapat dituliskan dalam buku panduan praktikum. Jadi buku panduan praktikum ini bagian dari pendukung kegiatan pembelajaran. Contoh lain mungkin ketika ada sesuatu yang didiskusikan oleh peserta didik atau dikerjakan oleh peserta didik, maka dibutuhkan di situ lembar kerja. Maka lembar kerja ini sebetulnya bagian dari pendukung kegiatan pembelajaran. Hanya saja yang ditulis dalam RPP 1 lembarnya cukup kegiatan pembelajarannya. Tidak usah dimasukkan di situ lembar kerja atau buku panduan praktikumnya. Yang ketiga, asesmen. Asesmen yang dilakukan meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Praktiknya, proses asesmen juga membutuhkan rubrik penilaian yang disusun oleh masing-masing guru sesuai dengan pembelajaran yang telah dilakukannya. Satu kegiatan dapat mencakup 3 aspek penilaian sekaligus. Contohnya, peserta didik melakukan percobaan. Namun tadi Bapak dan Ibu gitu kan bahwa panduan penilaian atau rubrik penilaian ini juga tidak usah dimasukkan dalam RPP 1 halamannya. Ini nanti menjadi bagian pendukung ketika kegiatan penilaian dilakukan. Bapak dan Ibu, berikutnya kita cermati 3 contoh RPP. Contoh yang pertama, kita sebut saja RPP tatap muka. RPP ini persis diambil sebagai contoh dari buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inspiratif Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud tahun 2019. Ini persis diambil supaya kita punya gambaran RPP yang baik, karena RPP ini memang RPP yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Bapak dan Ibu, contoh RPP yang disajikan adalah RPP mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam RPP tersebut termuat identitas RPP, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Tujuan pembelajaran di situ tertulis membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, serta mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kegiatannya ada 4 pertemuan. Pertemuan yang pertama, kegiatan belajar di dalam kelas, membaca teks hikayat, menemukan nilai-nilai dan mendiskusikannya, serta membuat kesimpulan bersama. Pertemuan kedua, kegiatan belajar di dalam kelas, membandingkan isi dan nilai-nilai cerita, menganalisis keterkaitan nilai dalam teks dengan kondisi saat ini, kemudian mencatat hasil diskusi.
Kegiatan pertemuan ketiga, kegiatan belajar di dalam kelas menyajikan hasil diskusi kelompok, menanggapi kelompok penyaji, dan melengkapi nilai-nilai berdasarkan tanggapan kelompok lainnya. Pertemuan keempat, kegiatan belajar di dalam kelas menuliskan kembali cerita hikayat ke dalam cerita pendek, kemudian mempublikasikannya di pojok literasi kelas. Contoh RPP kedua, kita sebut saja RPP pola pembelajaran daring. Contoh RPP ini merupakan penyesuaian dari RPP tatap muka. Tadi yang RPP tatap muka ini ada di di buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Inspiratif Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran daring ini dapat juga dikombinasikan dengan luring. Pada contoh RPP yang kedua, tujuan pembelajarannya sama dengan yang termuat pada RPP tatap muka. Nah, kegiatan pembelajarannya ini yang agak berbeda. Pada pertemuan pertama, ini kegiatan pembelajarannya mengakses teks hikayat yang sudah diupload guru dalam kelas maya rumah belajar. Kemudian menemukan nilai dan mendiskusikan teks tersebut dalam kegiatan di kelas maya. Kemudian membuat kesimpulan bersama-sama dalam kegiatan belajar di kelas maya. Pertemuan kedua, secara mandiri di rumah, siswa membandingkan isi dan nilai cerita, menganalisisnya dengan kondisi saat ini dan mencatat hasil analisisnya. Pertemuan ketiga, dalam kelas maya, siswa menyajikan hasil analisis, siswa lain menanggapi, dan kemudian masing-masing kelompok atau siswa melengkapi nilai-nilai berdasarkan hasil tanggapan dari siswa yang lainnya. Pertemuan keempat, secara mandiri di rumah, siswa menuliskan kembali cerita hikayat ke dalam cerita pendek dan mempublikasikannya ke dalam grup WA kelas. Jadi yang dalam RPP ini ada kegiatan daringnya di kelas maya, ya kemudian ada kegiatan luringnya, yaitu kerja mandiri di rumah. Contoh RPP ketiga, kita sebut RPP pola pembelajaran luring. Penyusunan RPP ini juga penyesuaian dari RPP tatap muka. Pada contoh RPP yang ketiga, tujuannya sama dengan dua RPP sebelumnya. Kegiatan pembelajarannya pada pertemuan pertama, secara mandiri di rumah, siswa membaca teks hikayat pada buku yang telah dibagikan guru, mencermati nilai-nilai yang terdapat dalam teks, menemukan nilai-nilai dan kebahasaannya, dan membuat kesimpulan tentang nilai-nilai dalam teks hikayat. Pada pertemuan kedua, secara mandiri pula dengan belajar di rumah, siswa membandingkan isi cerita dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat, menganalisis keterkaitan nilai dalam teks hikayat dengan kondisi saat ini, dan mencatat hasil analisis. Pada pertemuan ketiga, dengan kegiatan belajar di rumah, mengajak orang tua atau orang dewasa lainnya yang ada di rumah untuk menyimak penyajian hasil pekerjaan analisis teks hikayat yang dibuat oleh anaknya atau siswa dan kemudian membandingkannya. Orang tua atau orang dewasa di rumah menanggapi hasil sajian anaknya. Kemudian anaknya melengkapi nilai-nilai berdasarkan hasil tanggapan orang tua atau orang dewasa di rumah. Pada pertemuan keempat, secara mandiri di rumah, peserta didik menuliskan kembali cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerita pendek dan mengisi lembar pemantauan aktivitas harian dan mendokumentasikan hasil belajar 4 pertemuan kegiatan belajarnya. Bapak dan Ibu,
Kalau kita bandingkan ketiga RPP tersebut, yaitu kita sebut RPP tatap muka, RPP BDR daring, dan RPP BDR luring, kita temukan kalau tujuan pembelajarannya ini sama. Jadi ada kemungkinan apa yang ditulis dalam tiga bentuk RPP ini, tujuan pembelajarannya juga sama. Bila kita bandingkan aktivitas pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya pada RPP tatap muka mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat, kegiatan belajarnya yaitu kegiatan belajar di dalam kelas. Pada RPP BDR daring, pada pertemuan pertama itu kegiatannya menggunakan LMS kelas maya, memanfaatkan akses internet. Pertemuan keduanya, kegiatan mandiri belajar di rumah. Pertemuan yang ketiga, ini kegiatannya menggunakan LMS kelas maya, memanfaatkan akses internet. Kemudian pertemuan keempat, kegiatan belajar mandiri di rumah dan menggunakan aplikasi WA. Pada RPP BDR luring, itu mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan keempat, itu kegiatan belajarnya yaitu kegiatan belajar mandiri di rumah. Bila kita membandingkan penilaian yang terdapat dalam 3 RPP tersebut, mulai dari penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, sampai dengan penilaian sikap, isinya dari ketiga RPP itu tidak jauh berbeda. Sehingga penilaiannya baik pada RPP tatap muka, RPP BDR daring maupun RPP BDR luring ini melakukan penilaian yang sama. Bapak dan Ibu, penyusunan RPP belajar dari rumah ini tidak jauh berbeda dengan penyusunan RPP tatap muka yang selama ini kita lakukan. Hasil cermatan kita tadi itu menggambarkan bahwa tujuan pembelajaran yang disusun dalam RPP tatap muka maupun dalam RPP belajar dari rumah daring atau luring, ini tujuan pembelajarannya sama. Hanya mungkin kegiatannya pada RPP untuk pembelajaran tatap muka, aktivitas pembelajaran yang dituliskan pada umumnya menggambarkan aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Kemudian pada RPP BRD daring, aktivitas pembelajaran yang dituliskan pada umumnya menggambarkan aktivitas pembelajaran yang terintegrasi secara daring melalui aplikasi atau LMS, atau nanti mungkin pada RPP lainnya dapat menggambarkan aktivitas pembelajaran tatap muka virtual. Kemudian kegiatan pada RPP BDR luring, aktivitas pembelajaran yang dituliskan pada umumnya menggambarkan aktivitas belajar peserta didik secara mandiri di rumah. Kemudian pada penilaian, baik penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap, ternyata itu isinya juga tidak jauh berbeda. Bapak dan Ibu, untuk menjadi perhatian ketika kita menyusun RPP belajar dari rumah ini, atau sebetulnya juga mungkin tidak berbeda dengan menyusun RPP tatap muka, dalam menyusun RPP, Bapak dan Ibu sebaiknya memperhatikan 7 tip yang disampaikan oleh Pak Mendikbud, Pak Nadiem Makarim. Dan sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2019 bahwa RPP itu dibuat 1 halaman. Untuk kegiatan belajar dari rumah, kegiatan pembelajaran ini hendaknya memperhatikan sesuai dengan pola pembelajaran yang akan dilakukan, apakah pola daring, luring, atau kombinasi keduanya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini dapat memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk dapat menyusun RPP belajar dari rumah.
Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.